Baik, video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ginjal dari sistem perkemihan, mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu tentang karakteristik urin, ureter, kantung kemih, uretra, kelainan dan gejala, dan penyebab gagal ginjal kronik. Karakteristik urin terdapat komposisinya yaitu urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut seperti zat buangan nitrogen, asam hipurat, badan keton, elektrolit, hormon atau katabolit hormon, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim, konstituen abnormal, dan B. Sifat fisik, yaitu yang pertama warna, bau, asiditas atau alkalitas, dan berat jenis urin berkisar antara 1,001 sampai 1,035 tergantung pada konsentrasi urin. Ureter, kandung kemih, dan uretra. Pertama, ureter. Ureter adalah perpanjangan tubula berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merantan sampai kandung kemih. Yang kedua, kandung kemih adalah organ muskular berongga yang bersifat sebagai wadah penyimpanan urin. Ketiga, uretra mengalirkan urin dari kemih ke bagian eksterior tubuh. Dan yang terakhir, perkemihan atau urinaris bergantung pada inervasi parasimpatis dan simpatis, juga impuls saraf volunteer. Yang berikut kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Pertama, kelainan gagal ginjal kronik. Pengertian gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Pada pengertian ini, kondisi dari kelainan gagal ginjal kronik itu bersifat permanen. Adapun gejala yang terdapat pada penyakit gagal ginjal kronik yaitu berkurangnya urin saat buang air, mual, muntah, hilang nafsu makan, lelah dan lemah, bermasalah dalam tidur, penurunan mental secara tajam, otot berkedut dan kencang, bengkak pada area kaki, dan timbul rasa gatal. Penyebab yang terjadi pada penyakit gagal ginjal kronik yaitu pertama, gangguan ginjal polistik atau kondisi saat kedua ginjal berukuran lebih besar dari normal karena pertambahan massa kista. Yang kedua, peradangan pada ginjal. 3, infeksi pada ginjal. Keempat, penyumbatan yang disebabkan oleh batu ginjal dan gangguan prostat. Kelima, penggunaan rutin obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Yang keenam, lupus eritematosus sistemik atau kondisi saat sistem kekebalan tubuh menyerang dan mengenali ginjal sebagai jaringan asing. Yang ketujuh, kegagalan pertumbuhan ginjal pada janin saat dalam kandungan. Sistitis. Sistitis adalah inflamasi kandung kemih. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari uretra atau karena respon alergik atau akibat iritasi mekanis pada kandung kemih. Gejala sering berkemih dan nyeri atau disuria yang dapat disertai dengan darah dalam urin atau hematuria. Yang ketiga, sekresi tubular. Proses ini mengacu pada perpindahan selektif zat-zat dari kapiler darah peritubulus ke dalam lumen tubulus, merupakan rute kedua bagi zat dari darah untuk masuk ke dalam tubulus ginjal. Karakteristik urin yaitu warna dan transparan, segar yaitu berwarna kuning tua,
Bau urin segar sedikit aromatik, tetapi jika didiamkan berkembang menjadi bau amonia bakteri. Yang berikut pH urin biasanya sedikit asam, pH sekitar 6, tetapi perubahan metabolisme tubuh atau diet dapat menyebabkan variasi pH dari sekitar 4,5 sampai 8,0. Komposisi urin terjadi dari: pertama, urin terdiri dari sekitar 95% air. Kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Ketiga, elektrolit natrium, kalsium, NH3, birakarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat, pigmen atau bilirubin dan urobin. Yang kelima, toksin dan hormon. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.